Oh Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kabar semesta untuk kamu ya di bulan Desember 2021 ya. Jadi ini khusus saya bacakan dari kartu orakel untuk kamu, tetapi ada satu bottom of the deck untuk sebagai pelengkap atas pembacaan ini ya. Dari tarot ya, bottom of the deck dari tarot. Oke. Tapi ini adalah general reading ya. Bisa resonate, bisa aja enggak ya. Tapi kalau kabar dari semesta sih saya rasa menyeluruh ya. Jadi bisa kalian terapkan atau ikuti aja gitu ya. Ambil aja energi positifnya ya. Oke. Di sini ada 10 kartu ya. Dengan satu kartu bottom of the deck dari tarot, dengan satu kartu bottom of the deck dari oracle gitu ya. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp saya yang akan saya tampilkan di kolom deskripsi ya, di bawah judul video ini. Oke. Pertama di sini ada, jadi ini tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Oke, heart to heart conversation ya, honestly discuss your feelings with each other ya, itu kartu pertama. Kemudian ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Kemudian ada wedding, wow, the situation involves marriage. Kemudian ada make the your great love is worth taking the step you good to take ya. Kemudian financial and career, financial issues are a factor in your love life right now. Kemudian di bottom of the deck-nya ada the devil. Di sini ada express your love ya, go ahead and make the romantic gesture. Nanti saya artikan ya. Kemudian let your friends help you, ask for and accept support from others. Oke. Kemudian stay optimistic about your love life, positive thinking and fight will bring you romance. Kemudian true love, this is the romance of a lifetime. Kemudian ada trust, the situation is calling for you to have fight. Dan bottom of the deck dari oracle card adalah playfulness. To recapture romantic, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke, di pertama ya, heart to heart conversation ya. Jadi di sini kabar dari semesta ya untuk kamu ya. Kita lihat dulu dalam percintaan kalian ini bagaimana ya. Mungkin kalian perlu ngomong dari hati ke hati gitu ya. Dan untuk meningkatkan kepercayaan satu sama lain itu ya, saling percaya, saling mengikat, supaya kalian itu bisa saling menyatukan, otomatis harus heart to heart ya, harus bicara dari hati ke hati gitu ya. Jadi perbanyaklah diskusi ya, namun diskusinya yang positif ya, jangan overthinking, hindari ya. Pokoknya apapun bentuk diskusi kalian ya, cobalah dengan cara yang lebih menyenangkan gitu, supaya pasangan kalian ini nggak tegang-tegang amat. Pokoknya jangan sampai dia tuh merasa dipaksa untuk harus berdiskusi dengan kamu, karena itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang bakal bikin hubungan kalian tuh jadi renggang ya. Jadi heart to heart conversation di sini yang saya maksud ya, mungkin alam semesta ingin kamu lebih memahami dia secara dalam gitu ya. Mungkin kalian nggak perlu terlalu banyak bicara, tapi kalian bisa mikir ya. Karena kenapa saya bilang gini? Ada kodependensi di sini. Addiction are affecting your romantic life. Jadi kodependensi menunjukkan bahwa terkadang ya, kalau kamu terlalu ngotot untuk bicara dari hati ke hati, sementara dia belum siap, ya otomatis dia akan mengambil jarak dari kamu. Ya, dan kamu bakal ngotot gitu sama dia. Akhirnya ada unsur keterpaksaan di sini yang akhirnya membuat kalian galau gitu ya. Kamu galau karena kamu gak dapat jawaban yang jelas dari dia ya, dan berkembang menjadi kecurigaan yang negatif ya. Padahal dia fine aja ya sama kamu, seperti itu. Jadi oke lah, kamu boleh rindu kangen, kamu boleh ngajak dia untuk discuss, tapi bukan berarti
memaksa, ya. Jangan memaksa seseorang untuk menjadi seperti apa yang kita mau, ya. Karena mereka juga punya kemauan sendiri, ya. Mereka juga menginginkan pasangan itu yang nyaman, yang bisa menenangkan hati mereka, ya. Jadi tolong kontrol, ya. Kontrol emosi kamu, kontrol emotional love kamu, ya. Seperti itu. Wedding, the situation involves marriage. Jadi ini tentang pernikahan, ya. Ini menyangkut pernikahan. Jadi kalian mungkin sudah punya rencana untuk menikah, ya. Jadi situasi dalam yang melibatkan pernikahan itu pasti ada masalah-masalah yang sangat serius yang akan datang kepada kalian. Misalnya gini, jadi nggak ya kita nikah? Bisa nggak ya? Apakah dia benar-benar serius ingin nikahi saya? Atau cuma janji-janji doang? Ya, hal-hal seperti ini, yang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tuh biasa terjadi kepada orang-orang yang sudah komitmen. Jangan salah loh, orang yang sudah komitmen bukan berarti nggak ada cobaan di dalamnya. Mereka pasti ada cobaan, ya. Cobaan yang justru kalau mereka paham, ya, mereka akan bertahan dalam komitmen itu. Tetapi cobaan-cobaan yang datang kalau mereka nggak paham, terus-terusan salah paham, otomatis komitmen mereka tidak kuat, gitu, ya. Jadi intinya akan ada pernikahan. Cuman kamu tuh lagi mikir gitu, ya. Jadi nggak ya? Dia benar-benar nggak ya? Apakah dia jodoh saya? Apakah dia ada yang lain gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lebih baik jangan sampai menguasai diri kamu, pikiran kamu, hati kamu, perasaan kamu, jiwa kamu. Cobalah fokus aja kepada introspeksi diri gitu, ya. Gimana penyiapan diri gitu, penyiapan mental untuk menghadapi, ya, kita kan menikahnya cuma sehari, ya. Hari pernikahan itu kan cuma sehari, tapi perjalanannya ini loh. Kamu udah siap secara mental nggak, ya, untuk bertanggung jawab terhadap pasangan kamu? Udah siap nggak dalam perjalanannya ke sana itu? Kalau ada cobaan-cobaan yang datang, apakah kamu sudah siap? Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini pasti ada masalah. Kamu udah siap nggak? Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang kosong, ya. Pikirkan hal-hal yang berbobot ke depan. Jadi nanti kalau kalian sudah menikah nanti itu kalian sudah punya bekal, ya. Oh iya, ini tuh tempatnya di sini. Kalau ada masalah, oh ini tempatnya di sini, gitu, ya. Make the effort, great love is worth taking the step you're good to take. Saya melihat ada ketulusan dan kesucian cinta di sini, ya. Karena ada ini menyangkut dengan anak-anak, ya. Jadi dia memang mencintai kamu secara tulus, ya. Jadi jangan khawatir, ada ketulusan, ada kesucian cinta di sini. Hanya saja kalau ada jarak mungkin karena dia lagi sibuk dengan pekerjaan dia, atau dia sedang menyiapkan budgetnya, dia sibuk mencapai keuangan dia, ya. Karena ya kalau menyangkut pernikahan kan memang harus ada persiapan budget gitu, ya. Jadi kamu tenang aja, ya. Ini khusus kalian yang sudah berkomitmen. Jadi kalian yang mau menikah di bulan Desember itu, ya, insya Allah akan tercapai, ya. Jadi fokus aja, gak usah mikir yang berlebihan, gak usah bikin pikiran kamu kacau gegara pertanyaan-pertanyaan bodoh, gitu, ya. The devil di bottom of the deck. Jadi kalau kamu tahu cinta kamu tulus sama dia, dan kamu melihat dan dia sudah berjanji untuk menikahi kamu, ya sudah. Atau kalian sama-sama sudah saling berjanji untuk menikah, dan kamu sendiri merasa ketulusan cinta antara, ya, dari dia kepada kamu, ya udah fokus saja ke karir kalian dulu, ya. Biarkan dia fokus bekerja, ya, ke karir dan finansial dia, dan kamu juga fokuslah kepada pekerjaan kamu, ya. Lakukan hal-hal terbaik, ya, karena dalam hubungan itu kita perlu saling
menopang. Jangan hanya mengharapkan salah satu pihak lebih baik, lebih banyak tanggungan daripada kita, tapi setidaknya kita tuh saling membantu. Ini zaman sudah berubah sekarang. Semua perempuan itu multifungsi ya. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu ya. Laki-laki juga yang sudah modern, mereka sudah mulai belajar tentang itu, bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, karena banyak yang duda ya, banyak juga yang jendes. Makanya kalau mereka yang sudah duda dan jendes ini ya, dudex dan jendex ini, mereka itu kan sudah pernah mengalami namanya rumah tangga, sudah pernah mengalami yang namanya ngurus anak ya. Jadi ya, saya rasa semuanya bisa gitu untuk kalian berdua ya. Oke, The Devil. Jadi kalian bisa saling menopang. Mungkin pasangan kamu jadi kalau dari awal sebelum menikah aja kalian sudah sama-sama saling mendukung secara finansial, kalian lebih banyak mengalihkan kesibukan kalian kepada karir dan finansial, dan kalian tetap konsisten dengan komitmen kalian untuk pernikahan kalian, otomatis kedepannya ya, nanti kalau kalian sudah menikah ya, kalian pasti saling menopang gitu. Jadi bukan hanya dari ini karir dan finansial aja, dari segi finansial aja, tetapi dalam mengurus anak-anak atau menghadapi berbagai masalah pun kalian tahu ya, sudah tahu bagaimana cara menghadapinya dan menyelesaikannya gitu. Jadi kalian bisa ganti-gantian ngurus anak, saling membantu lah gitu ya. Karena kalau dari awal aja kalian sudah memulai hubungan ini dengan fokus kepada hal-hal yang lebih baik dan saling menopang, otomatis kesananya ya pasti saling menopang terus gitu ya. The Devil, saya melihat di sini ada gairah atau amarah, rasa yang sudah sangat melekat gitu di antara kalian. Ini kalau dalam segi cinta ini kalian tuh sudah satu gitu, nggak bisa dilepaskan, sulit ya. Cinta kalian ini sangat kuat dalam pokoknya dari segi hasrat, pokoknya semuanya menyatulah, plong ya. Makanya sering ada kecurigaan, ada kecemburuan yang kuat ya. Bisikan-bisikan itu tuh menunjukkan bahwa memang kalian tuh sangat terikat sama dia, sangat melekat sama dia, sangat cinta sama dia. Kamu pikir dia nggak seperti itu? Dia pun demikian. Hanya saja dia masih bisa santai ya. Karena di sini The Devil saja kamu lihat ya, ada seorang wanita diikat, ada ekornya warna hijau ya, terikat, mereka berdua saling terikat gitu, dan si prianya sangat membara gitu, ada api di ekornya ya. Itu berarti dia lebih membara kepada kamu. Dia juga ada rasa curiga, ada rasa takut seperti kamu, khawatir kehilangan kamu, khawatir kalau kamu mendua. Bukan cuma kamu doang gitu. Kecurigaan kamu ini ringan, nggak seperti dia ya. Ini bisa berputar bolak-balik karena dia lebih berapi-api, tapi dia masih kontrol. Dia sangat kontrol. Sedangkan kamu ini bisa sangat marah ya, karena pikiran-pikiran kamu aja gitu ya. Karena pikiran-pikiran kamu aja yang terlalu berlebihan, tetapi dia itu sudah pasti mengarah ke kamu. Dia sangat membara, sangat bergelora kepada kamu. Dia juga punya kecurigaan, kecemburuan yang total kepada kamu. Hanya saja dia kontrol ya, seperti itu. Kamu aja yang lepas gitu, terlalu lepas kepada dia, bahwa kamu sangat mencintai dia, terlalu menunjukkan. Makanya dia, itulah sistem kontrol dia. Maksudnya gini, sebenarnya dia curiga sama kamu, tapi karena kamunya yang terlalu menunjukkan kecurigaan sama kamu, disitulah dia mendapat jawaban-jawaban gitu. Jadi semakin kamu cemburu dan curiga sama dia,
Ya rasa curiganya terobati sama kamu, dari kamu gitu. Rasa cemburunya terobati karena dia tahu bahwa kayaknya kamu lebih curiga sama saya deh. Berarti kamu lebih cinta sama saya. Itu ya, itu jawaban yang dia cari gitu. Makanya dia puas gitu dengan tingkah laku kamu. Jadi lebih baik kamu fokus ke hal-hal yang positif aja. Karena takutnya gini, oke lah dia dapat jawaban, dia puas dengan sikap kamu yang terlalu cemburu, terlalu posesif. Bisa-bisa dia akan bosan loh, ya. Jadi jangan berlebihan. Jangan sampai menjadi satu penyakit yang namanya apa tuh? Jealous. Oke, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Jadi bicaralah dengan sopan, ya. Kalau kamu ingin bicara, ciptakan suasana-suasana yang ringan dan romantis, ya. Pokoknya ekspresikan cintamu dengan cara yang lembut gitu. Gak usah marah-marah, gak usah ngotot, gak usah terlalu memaksa gitu. Biarkan dia berkembang sesuai keinginan dia, ya. Yang penting kalian sudah punya janji, dan yang penting dia masih ada respectnya ke kamu gitu, ya. Doakan saja yang terbaik, ya. Berdoa dan berdoa, ya. Let your friends help you, ya. Jadi ke depan kalian tuh cinta kalian ini akan semakin ekspresif gitu, ya, satu sama lain, karena sudah jelas bahwa kalian tuh saling mencintai, ya. Itu kabar semesta untuk kalian. Let your friends help you. Kalau kamu lagi boring, ya, cobalah pergi berjalan-jalan dengan teman-teman kamu, hibur hati kamu supaya waktu kamu tuh nggak habis sendirian. Kalau kamu menghabiskan waktu kamu sendirian, otomatis pikiran-pikiran buruk itu akan menguasai dan merajai diri kamu. Jadi lebih baik kalian pergi jalan-jalan, hibur hati sana, habisin waktu untuk hal-hal yang menyenangkan gitu, daripada kamu diam di rumah, ngorong di kamar, mikir hal yang tidak bisa aja. Itu nantinya bikin kamu nggak normal jadinya, ya. Bisa-bisa kamu gila. Oke, stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring you romance. Jadi positive thinking aja. Ada beberapa dari kalian yang akan dapat bantuan, ya. Mungkin ada seseorang yang akan membantu kalian. Kalau kalian yang masih mencari cinta tuh, akan ada yang memperkenalkan kalian dengan seseorang yang lebih baik gitu, ya. Atau cobalah bertukar pikiran dengan minta pendapat teman-teman kalian gitu tentang diri kamu. Apakah sikap saya ini sudah baik? Apa sifat saya ini sudah bisa gitu. Nanti karena teman yang baik itu akan dia mengungkapkan secara jujur, ya. Sahabat baik itu dia akan lebih tahu kamu, atau saudara kamu kayak, ya. Ya, minta bantuan dari mereka untuk kamu introspeksi diri gitu. Minta saran-saran mereka supaya kamu bisa introspeksi diri. Ya, kontrol diri kamu melalui masukan-masukan dari teman kamu, dan ya, minta mereka jujur, ya. Ya, karena memang alam semesta akan mengirimkan seseorang teman untuk membantu kamu, ya. Atau mungkin kamu akan bertukar pikiran dengan saudara dia ke, ya, teman dia ke gitu, mencari tahu tentang dia gitu. Namun pelan-pelan saja, ya, enjoy aja, santai aja, relax, ya. Jangan terlalu ngotot. Pokoknya jangan terlalu ngotot. Itu bakal bikin orang jadi nggak senang sama kamu, ya. Stay optimistic about your love life, ya. Jadi positive thinking saja, ya. Dengan kamu menjaga pikiran positif kamu akan semakin menjadi pribadi yang pantas untuk dicintai, ya. Kalau kamu wanita itu kamu sangat cantik kalau kamu bisa selalu positive thinking dan selalu optimis, ya. Dan kamu hanya berdoa, percaya kepada Ilahi, ya, bersedekah, kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kamu, maka kamu akan menjadi yang terindah gitu. Untuk kalian laki-laki, kalian adalah pemilik logika tinggi, ya. Jadi jadilah laki-laki yang gentle, ya. Optimislah bahwa janji kamu ini akan terwujud, ya. Mungkin kamu merasa sedikit nggak percaya diri, cobalah untuk lebih percaya diri, ya. Dia mencintai kamu kok, ya. Dia benar-benar tulus sama kamu, jadi nggak usah khawatir, ya. Kalau sudah punya rencana untuk menikah, percaya diri aja, sesuaikan dengan kemampuan kalian, ya. Karena pernikahan itu bukan hanya sehari,
Jadi nggak usah deh terlalu buang-buang duit untuk acara sehari doang. Mendingan keuangan kalian itu dipakai untuk kehidupan kalian ke depan nanti gitu. Mungkin bangun rumah kek, buat biaya hidup kek, apa kek gitu, atau bikin usaha kek supaya hidup kalian tuh ringan. Jangan menikah hanya sehari tapi uangnya ngutang. Akhirnya hidup kalian ke depan bayar hutang sampai hidup kalian tuh cingkrak-cingkrak. Ya, itu kan cuman orang bilang duniawi ya. Kalau secara agama itu kan yang penting sah gitu. Jadi untuk penyiapan pernikahan itu biasa-biasa aja lah ya. Gak usah terlalu ramai harus dilihat orang, harus wow gitu. Tapi harus setelah menikah nanti wow jadinya. Karena kalian harus bayar utang. Mana kerjaan sekarang lagi susah, lagi krisis lagi. Aduh, mendingan kalian kontrol semuanya itu, atur dengan baik. Dan tetap optimis dan berdoa ya. Jangan lupa bersedekah ya. Dan meminta kepada Allah. Jika engkau mau membalas kebaikan hamba, tolonglah engkau balas dengan satukan cinta kami gitu ya. True love, this is the romance of a lifetime. Jadi cinta ini adalah cinta yang sejati gitu ya. Cinta yang tulus, sejati ya. Dan trust ya. Alam semesta memberi pesan kepada kamu ya, mengabarkan bahwa saling percaya itu penting. Dan cobalah untuk lebih meningkatkan keimanan kalian ya, mendekatkan diri kepada Ilahi, meminta petunjuk, bersandar kepada Ilahi itu akan menenangkan hati dan pikiran kamu, dan kamu akan lebih tahu apa yang lebih penting untuk dilakukan untuk saat ini gitu ya. Playfulness, to recap, to romantic, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi ini tentang kesenangan ya. Jadi jika kamu bisa memahami kabar semesta untuk kamu ini dan kamu menerapkannya dalam hidup kamu, insya Allah ya, dalam keseharian kamu, insya Allah hubungan kalian ini semakin kuat, semakin bergairah, semakin menyenangkan ya. Aduh, saya iri ya sama kalian Aries. Oke, sampai di sini dulu ya untuk kabar semesta untuk kalian ya. Saya lihat di sini kalau karir kalian ini semakin meningkat ke depan ya, karena kalian memang sudah stabil ya, otak kalian itu sudah stabil. Jadi kalian tahu bagaimana caranya fokus gitu ya. Jadi kalian lebih ringan ke depan, makin maju, makin mantap. Pokoknya ya lurus-lurus aja deh ya. Ada rezeki yang mengalir sesuai dengan cara kamu gitu ya, cara kamu mencarinya gitu, menggapainya gitu. Saya lihat kamu rajin bersedekah, kamu rajin mendekatkan diri kepada Ilahi, dan kamu lebih fokus kepada karir dan keuangan kamu. Namun tak lupa pula kamu setia kepada pasangan kamu. Oke, sampai di situ ya. Semoga ini cukup membantu, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.